Teman kuliah Gibran di MDIS tutup mulut Roy Suryo, Tifa dan Subhan Palal. Gibran utus 3 pengacara. Fakta ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka diungkap dan dijelas oleh teman kuliahnya Dian Hunafa jelang sidang gugatan Rp123 triliun Subhan Palal Senin tanggal 22 September nanti. Sebagai alumni dari Management Development Institute of Singapore, Dian Hunafa yang merupakan beauty content creator di TikTok @fearlessbarb itu tak terima. Sebab MDIS tak sembarangan mengeluarkan ijazah, sehingga ijazah Gibran dari SD, SMP, SMA dan S1 otomatis tak ada masalah karena diterima di kampus itu. Kami punya ijazah dari kampus luar negeri, karena MDIS kerjasama dengan beberapa kampus di Inggris. Sakit hati dong, dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama, ujarnya. Dia menjelaskan, sistem pendidikan di Singapura beda dengan Indonesia, banyak gelarnya. Di sana hanya 2, BA untuk ilmu sosial, seni dan marketing dan setaranya, lalu BSc untuk ilmu eksak. Namun Dian geram saat gelar BSc Gibran dipertanyakan karena mengambil marketing dan videonya justru dijadikan alat menuduh ijazah Gibran palsu. Maka ia kasih paham ke Dr. Tifa, Roy Suryo dan Subhan Palal dalam videonya pada tanggal 17 September. Bahwa gelar BSc Gibran sudah benar, sebab jurusan marketing luar negeri bisa mengeluarkan 2 gelar berbeda tergantung modul pembelajarannya, yakni marketing yang lebih strategi komunikasi dan itu gelarnya BA dan marketing yang lebih ke ekonomi, statistik atau ilmu-ilmu pastinya itu ke BSc, ujarnya. Diketahui, Roy Suryo curiga ijazah SMA Gibran karena sekolah hanya 2 tahun di Orchid Park Secondary School tanpa ijazah. Sementara program di UTS hanya kursus singkat. Lalu, penyetaraan ijazah Gibran dari Kemendikbudristek jedanya 13 tahun. Padahal Gibran menyelesaikan program Insirk tahun 2007, namun surat penyetaraan terbit 2019. Sementara itu, Gibran mengikuti kemauan Subhan Palal. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, kasus yang menyeret Gibran ranah pribadi bukan sebagai wapres. Jadi karena ini sifatnya gugatan sifatnya pribadi kepada Pak Gibran, bukan sebagai wapres, ujarnya Kamis. Gibran mengutus 3 pengacara dari AK Law Firm yang berkantor di Jakarta. Mereka menerima kuasa langsung dari Gibran pada sejak tanggal 9 September lalu. Kami 3 orang, kata pengacara Dadang Herli.